Banyak sekali yang sampai detik ini para VTuber sudah tidak sabar dengan keadaan ini. Akan tetapi juga masih ada VTuber-VTuber yang masih bersabar dan menanti usaha yang dilakukan oleh para manajemen sampai detik ini. Lalu, Anda bagaimana? Kita simak video ini sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, VTuber, semangat pagi, salam ekstrim ya. Pada kesempatan hari ini alhamdulillah saya bisa hadir lagi di depan Anda, tentunya dalam keadaan yang terbaik. Semoga kita semuanya selalu diberikan kesehatan lahir batin ya. Bagi Anda yang baru pertama kali menemukan channel saya, Anda boleh tekan tombol subscribe, like, dan share ya, bila video ini bermanfaat. Saudaraku, pada kesempatan hari ini alhamdulillah saya bisa hadir lagi, karena dari kemarin sore saya tidak upload video, karena saya posisi lagi di luar kota. Tadi acara ada saudara yang menikah gitu kan. Dan hari ini alhamdulillah saya sore bisa hadir kepada Anda untuk mereview beberapa keadaan VTuber yang dari komentar, kemudian dari kabar-kabar terbaru tentang VTube yang diupload oleh para konten kreator. Keadaan VTube ternyata memang para VTuber sedang banyak yang gerah. Ini sampai saat ini, sampai detik ini, itu VTube belum on, belum ada kepastian. Tentunya sebagian besar para VTuber seperti itu. Namun juga ada bagian para VTuber yang sampai saat ini masih sabar menunggu, sabar menanti keadaan manajemen yang sedang berjuang. Lah inilah jenis-jenis VTuber saat ini, saudaraku. Terus beberapa konten kreator menyiarkan tentang para VTuber yang sudah berani, ibaratnya pada hari-hari ini memang membahas tentang regulator. Seandainya tidak di stop regulator, maka tidak akan seperti ini. Kalau menurut saya, alangkah indahnya lah kegiatan-kegiatan semacam itu sebenarnya justru ketika manajemen melihat, atau manajemen itu dikatakan mendengarkan. Please, jangan Anda melakukan suatu kegiatan yang justru akan mengganggu konsentrasi dari manajemen dalam berjuang. Titik poin masalah yang terjadi saat ini bukan masalah regulator, saudaraku. Saya buka suatu ilmu bahwasanya kemarin adalah mimpi kita, dan hari inilah adalah milik kita sesungguhnya yang harus kita syukuri. Bisa jadi VTube belum on sampai saat ini, tetapi Anda masih bernafas, ini adalah sebuah kesyukuran. Hari ini adalah milik kita, dan besok adalah samar. Maka bahasa tidak bisa memastikan VTube on seperti itu. Sebenarnya kalau dipandang dari sudut ilmu, itu sangat konyol, saudaraku. Karena apa? Sudah dijelaskan di VTube.co bahwasanya yang terjadi saat ini adalah intent bersama investor baru dan lama untuk bagaimana memutuskan sesuatu. Ketika clear deal, maka VTube akan on seperti itu. Jadi bukan butuh pertanyaan, solusinya bukan sebuah pertanyaan, solusinya bukan mengungkit masa lalu yang itu adalah mimpi kita. Anda bermimpi bertemu sama tetangga, saya mimpi ketemu ular yang besar begitu kan. Lusa ngopi lagi cerita masalah ular yang besar. Ular yang besar lagi seperti itu, yang Anda ceritakan adalah masa lalu. Maka lama-lama tetangga Anda juga marah juga. Loh, kok cuma ngimpi aja kok dicerita-ceritain sih. Nyala-nyalain lagi kan. Masya Allah. Jadi intinya, jangan melakukan sesuatu hal yang justru malah akan mengganggu concern dari manajemen. Seperti itu, saudaraku. Dan hari inilah yang harus kita nikmati, karena Allah masih memberikan kehidupan kepada kita. Kita bisa makan, ya kan? Kita bisa tidur, kita bisa menikmati kehidupan kita. Ada mungkin yang liburan dan seterusnya. Intinya VTube maintenance sampai saat ini tidak sampai misalnya ada 17 juta gitu, tidak sampai mati semua, kan tidak begitu. Kalau pedih, iya saudaraku, sama. Banyak curhatan. Saat ini banyak yang uang berobat begitu kan. Uang berobat masuk ke dalam VTube.
uang pensiun masuk kepada Fitup. Ada yang seperti itulah. Disitulah kita semua menata jiwa kita agar kita tidak arogansi di dalam mensikapi Fitup maintenance ini. Kalau kita menggunakan konsepsi atau cara yang arogan, wah bisa jadi malah Fitup nanti nggak on gitu kan, saudaraku. Jangan pakai emosi. Kita mengiring Fitup sampai saat ini itu jangan pakai emosi. Kita tata lagi hati kita tata lagi ucapan kita. Jangan sampai apa yang kita lakukan justru akan mempersulit manajemen, justru akan memperkeruh suasana. Kemarin adalah mimpi, saudaraku. Mimpi. Apa nggak boleh dibahas? Boleh, sewajarnya. Apalagi karena mimpi itu Anda terus menjelek-jelekkan. Janganlah. Semua berjalan ini dengan kudrati. Semua ini berjalan ini dengan pengaturan ilahi seperti itu. Ini kan bisnis, kenapa dihubungkan dengan agama loh? Kok dihubungkan dengan agama, bagaimana? Ini kehidupan, saudaraku. Maka sering saya katakan, ketika Anda lulus di dalam maintenance ini, Anda lulus, maka Anda akan belajar tentang sebuah kehidupan. Tadi saya di acara nikahan, wah semuanya senyum, ya kan? Semuanya gembira. Ingat kan ketika melempar bunga begitu, berebut yang masih jomblo-jomblo, pengantin laki-laki dan perempuan, wah sukacita, tertawa, wah bahagia. Terus ketika nanti berjalan 1 tahun, 2 tahun, pastilah ada masalah begitu. Semua rumah tangga. Bagi Anda yang sudah berumah tangga, pasti itu akan terjadi. Jangan harap ketika Anda itu menikah langsung bahagia sampai mati. Wah, ya nggak bisa, Pak. Ada bahagia, ada sedih, ya kan? Kalau orang Jawa, bapak saya mengatakan kalau kamu sudah hidup, kamu sudah dilahirkan di dunia, ibaratnya usus kamu sudah dipotong begitu kan? Plasenta kamu sudah dipotong, oke, kamu dituntut untuk mandiri menghadapi dunia yang membentang ini. Berarti kamu harus melihat malam dan siang. Berarti kamu harus melihat yang namanya masalah dan solusi. Kamu akan melihat suatu yang dikatakan rintangan dan solusi. Kamu akan menemukan apa yang namanya bahagia dan apa namanya sedih. Ya seperti itu, pengantin baru masa ada sedihnya? Tidak ada. Wah, indah semua, saudaraku. Tetapi seiring jalannya waktu tiba-tiba ada masalah. Untuk apa? Biar selesai. Oh, masalah ada untuk diselesaikan. Ada masalah lagi, selesaikan lagi. Ada suatu keruwetan, ditata lagi. Seperti itu terus. Sehingga apa? Sakinah, mawaddah, warahmah. Bagaimana kita bisa tenang di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita bisa bersama-sama dengan mesra sampai akhir pernikahan, kan begitu. Ada yang mati, ada yang memang bercerai. Yang ketiga, yaitu bahasa-bahasa kesetiaan. Warohmah itu bagaimana Anda ini bisa kaken-kaken, ninen-ninen, dalam artian sampai tutup usia kamu masih bersama keluargamu, kamu masih bersama siapa? Pasanganmu. Sama dengan Fitup. Ketika hadir, wah Fitup ini the best, long live. Wah, Anda memberikan penawaran yang membabi buta, seakan-akan gak ada masalah sampai kiamat. Ya kan? Anda mengajak dengan, wah, luar biasa loh. Wih, ini gak ada yang gak bisa. Ini semua kan seperti ini. Seperti itu. Sempat saya ingatkan dalam beberapa video saya, serius kamu mau menekuni dunia. Seperti itu. Lah setelah Fitup mengalami masalah, terus jangan sampean caci. Terus jangan sampean terus ini. Gimana ini? Wah, ini manajemen keliru ini. Semua regulator keliru. Waduh, terus sampean sendiri yang benar begitu. Sampean sendiri yang menjadi korban begitu saat ini. Jangan begitu, saudaraku. Ayolah, bismillah. Kita pandang keadaan saat ini dengan pandangan yang jernih. Kemarin adalah mimpi dan hari ini kita syukuri step by step perjalanan manajemen. Kalau Anda mengetahui, kalau Anda paham dan memahami dengan seksama, ya kan, Anda tidak akan kapan Fitup on, nggak begitu-begitu, saudara. Maka dikatakan banyak konten kreator yang mengatakan, wah ini orang yang mengatakan seperti itu mungkin dia bukan
VTuber, tapi dia memperkeruh suasana saat ini dengan bagaimana melemahkan mental-mental konten kreator seperti itu. Oke, kita nggak ngaruh sama Anda semua, nggak penting ya. Kita berjalan, kita membersamai para VTuber yang masih setia, yang masih melihat, yang memiliki kuota. Kalau ndak Anda ke wifi tetangga, kalau ndak nggak usah dilihat, nggak apa-apa saudaraku. Kenapa? Kita semua jangan sampai konten kreator menjadi beban untuk Anda. Janganlah, kita memberikan sesuatu untuk menguatkan diri pribadi kami, dan kami resonansi untuk Anda semua. Ketika ada info A1 kita sampaikan. Saya sambung di part kedua saudaraku. Jadi intinya, kita semuanya harus mensikapi keadaan ini dengan baik. Kemarin adalah mimpi, hari ini adalah milik kita, dan besok adalah samar. Maka para konten kreator mengatakan, kita harus serahkan kepada Allah, kita sabar, kita doakan, karena itu yang terjadi. Tetapi sinyal-sinyal yang ada, pejalan-pejalan yang sekarang mengerjakan VTube ini mengatakan VTube pasti on. Berarti mereka memiliki optimisme dan harapan. Kita resonansi kepada Anda. Semoga Anda pendengar GSBV Lovers, Anda juga memiliki harapan yang sama. Semoga VTube segera on. Aminkan di komentar. Salam ekstrim.